Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Saya tidak setuju kalau subsidi dihilangkan semua, menghilangkannya untuk membangun infrastruktur semata-mata. Saya tidak setuju. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN diserap habis. Atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur, lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin melihat langsung, melihat kondisi realnya seperti apa. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting ada penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Candi Hambalang. Demokrat sendiri sampai sekarang merasa masalah Hambalang itu jadi aib buat mereka. Karena setiap kali mereka coba mengangkat sedikit prestasi dari Susilo Bambang Yudhoyono, Candi Hambalang selalu muncul sebagai pembanding. Korupsi Hambalang itu seperti bisul di pantat buat Demokrat yang sangat mengganggu gerak mereka untuk kembali menaikkan nama partai yang setiap pemilu terpuruk dan sekarang ada di angka 7,7% saja. Kalau nggak hati-hati, Demokrat bisa nyungsep dan jadi partai kecil yang nggak lolos pemilu di 2024 nanti. Ya, sejarah akan mencatat melawan lupa kekejaman musuh Jokowi. Masih terekam jelas dalam ingatan saya dan mungkin masih terekam jelas dalam ingatan para pengamat lain atau para penulis lain atau para pendengar yang mengikuti perkembangan sepak terjang politik Jokowi Ahok dari tahun 2012. Meskipun pada tahun 2014 mereka secara resmi harus berpisah dikarenakan harus berbeda kantor. Masih terekam jelas dalam ingatan saya bahwa ketika Ahok diberi pertanyaan soal Jokowi, baik itu dalam forum resmi atau sebatas wacana dengan wartawan, Ahok berkali-kali mengatakan bahwa keliru besar jika menganggap dirinya lebih tegas daripada Jokowi. Ahok berkali-kali menyampaikan bahwa Jokowi jauh lebih tegas daripada dirinya, meskipun secara perawakan terlihat kalem karena terlahir dan dibesarkan di tanah Jawa. Jokowi buat Ahok sangat kalem jika dilihat sekilas, tapi kalau orang memahami betul karakternya, dia orang yang sangat kekeh dengan pendapatnya. Jadi memang tanpa banyak kata, sekali pecat orang ya pecat aja, nggak perlu terbawa amarah seperti Ahok. Pernyataan Ahok itu pada masa lalu tersebut menggelitik saya akhir-akhir ini. Kenapa? Karena akhir-akhir ini Jokowi mengeluarkan wacana akan membangun atau memberdayakan Wisma Atlet Hambalang lagi yang sudah bertahun-tahun mangkrak ya, peninggalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa saya tergelitik? Karena Jokowi ini begitu gemar menghabisi lawannya dengan senyap tanpa banyak omong, kayak seorang sniper gitu loh. Tapi sekali busur panah ditarik, anak panah langsung merajam menusuk jantung pertahanan musuh. Ya, kalau mau sedikit refresh lagi, coba baca alur pencalonan AHY tahun 2017 oleh SBY dan Demokrat. Kemudian di titik yang sangat tepat, Antasari seolah menjadi pasopati senjata yang begitu mematikan menghabisi SBY dan AHY saat itu. Sudah jadi rahasia umum, Pak Jokowi menjadi salah satu dalangnya. Ya, jika kita menghubungkan sikap tegas Jokowi yang dinilai Ahok dengan kondisi SBY serta perpolitikan nasional akhir-akhir ini, ya kita memang bisa menemukan beberapa perdebatan kecil yang bisa menjadikan wacana diskusi. Yang pertama, seperti SBY ini sudah dihantam oleh kader partainya sendiri terkait KLB. Ibaratnya dia sendiri sudah menjadi pesakitan menghadapi mantan anak buahnya. Yang kedua, SBY juga dihantam oleh Muldoko, mantan anak buahnya waktu dia jadi presiden, di mana kini Muldoko jadi anak buahnya
kinerjanya Jokowi di KSP. Dihabisi mantan itu sangat gak enak loh, percaya deh sama saya. Nah, yang ketiga, belum selesai masalah itu, Jokowi masih saja merenggangkan busur panahnya dan anak panahnya pun meluncur deras kepada SBY, AHY dan Demokrat secara umum lewat wacana pembangunan proyek Mangkrak Hambalang. Saya nggak akan membahas soal opsi yang pertama dan opsi yang kedua karena saya pernah membahasnya dalam wacana lain ya. Saya akan fokus berdiskusi dan mencoba menelaah opsi ketiga tentang pembahasan ini soal Jokowi yang lagi-lagi menghujamkan anak panah kepada SBY. Dalam dunia politik, opini publik itu memang sangat menentukan karena opini publik bisa menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Kalau suatu pemerintah ingin menjabat pada periode berikutnya pun dia harus menguasai opini publik yang terbentuk. Contoh sederhananya seperti pada tahun 2004 sampai 2009, SBY begitu sukses memberikan branding kepada dirinya terhadap sosok playing victim atau sosok korban yang tersakiti. SBY begitu mahir dengan metode politik ini, bahkan bisa dikatakan dialah masternya dalam strategi ini. Lain halnya dengan Megawati, sikapnya yang begitu keras kepala dengan sosok foto Soekarno di belakangnya mencerminkan seolah-olah dialah titisan Soekarno yang digadang-gadang mewarisi kemampuannya dalam berpolitik dan bernegara. Branding ini memang begitu kuat di arus masyarakat bawah politik Indonesia dan bagi kader PDIP secara internal. Jokowi sendiri punya branding kuat tentang sosok yang sederhana, nggak neko-neko, pemimpin apa adanya dan tidak suka aneh-aneh. Branding ini juga melekat begitu kuat pada diri Jokowi ditunjang dengan fisiknya yang kurus. Karena asumsi banyak masyarakat Indonesia bahwa seorang politikus atau ASN gendut, maka dia makan uang hasil korupsi, begitu. Ya, Jokowi dalam 8 tahun terakhir sebagai pimpinan puncak pemerintahan secara otomatis memegang kuasa penuh opini publik. Karena sebagai orang nomor 1 RI, dia harus menguasai penuh opini publik karena dia adalah presiden kita. Tapi yang menarik, Jokowi ini tidak hanya membangun citra dirinya saja. Dia nggak terus-menerus membangun branding seolah-olah dialah sosok sempurna bagi bangsa kita ini. Salah satu citra kedua yang melekat pada dirinya adalah dia kerap merangkul lawan-lawan politiknya. Tapi di lain sisi dia kerap menghantam lawan-lawan politiknya penuh pertimbangan matang, senyap, akurat, dan sekali tembak mati sudah lawannya. Mungkin itu yang dikatakan Ahok bahwa Pak Jokowi lebih kejam daripada dirinya. Pak Jokowi orangnya kalem, tapi kalau melihat orang banyak omong tapi nggak bisa bekerja, ya diam-diam main pecat aja tanpa banyak ngomong. Coba kita hubungkan kasus itu pada keadaan SBY sekarang. Hampir 100% masyarakat Indonesia kecuali kader Demokrat percaya kalau proyek Hambalang adalah proyek mangkrak, sebuah kegagalan di era SBY. Ya, di tengah pusingnya SBY menghadapi mantan anak buahnya yang menggelar KLB, di tengah pusingnya dia menghadapi Muldoko, tiba-tiba Presiden Jokowi dengan tenang mengatakan akan membangun kembali proyek Hambalang yang sudah lama mangkrak. Bahkan saya sendiri nggak tahu bagaimana kondisi SBY dan AHY sekarang. Jangankan melawan balik ya, remis pun rasanya amat sangat berat tuh. Saya sarankan aja deh belajar lagi dari Dewa Kipas, siapa tahu jadi lebih mahir dalam menguasai opini publik. Dan memang mendekati 2024, saya nggak habis pikir juga tuh soal Agus Yudhoyono, orang Demokrat yang tidak memahami sejarah terbentuknya bangsa ini dan betapa autopilotnya Indonesia saat dipimpin oleh bapaknya. Betapa HTI merajalela yang padahal kita tahu pandangan mereka anti Pancasila. Dan beberapa waktu kemarin AHY yang adalah bapak dari Demokrat saat ini dan sekaligus bapak dari anaknya dan kepala keluarga dari istrinya mengatakan bahwa pemimpin saat ini hanyalah melanjutkan proyek bapaknya. Dari statement ini justru membuktikan jika Agus Harimurti Yudhoyono ini punya pandangan politik yang sangat kekanak-kanakan. Ya, pandangan bocah macam ini harus kita roasting sampai gosong. Karena kenapa? Karena AHY itu halusinasi juga. Pertama, dia mengatakan pemimpin hari ini hanya gunting pita. Yang dimaksud tuh siapa sih? Kalau dia bilang konteks Indonesia, rasanya sangat-sangat generalisil dan mengada-ngada ya. Orang ini juga sangat tendensius ingin mencibir ke kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mungkin karena dia nggak dijadikan menteri, jadi sakit hati ya dek. Ya, terus dia mengatakan pemimpin saat ini cuma gunting pita. Kalau yang dimaksud adalah Anies Baswedan yang adalah maskot radikalisme dan teroris, that's right, bener. Dia kan kerjanya cuma melanjutin proyeknya Ahok gitu. Proyek-proyek yang megah diberhentikan secara terpaksa oleh para kader gurun yang mendukung Anies dan Ahok di penjara. Sebelum bisa meresmikan banyak hal, lapangan banteng, MRT, LRT yang ada di Jakarta, semua adalah proyek Ahok yang diresmikan Anies. Saking kepingin eksisnya, gardu PLN pun dijadikan objek potongan pita.
sambil ngebacot kayak orang meracau nggak jelas bahwa listrik seperti jantung peradaban. Cerdas, tapi dungungnya bukan main. Apa yang dikerjakan Ahok dalam membangun rusun juga diklaim sembarangan oleh si Tatak. Wah, Agus Harimurti kalau ngebacot dan gaslighting Anies ya cocok gitu loh. Tapi kalau menuju ke Jokowi, seperti yang saya tebak, yaitu salah sambung alias tulalit. Karena selama ini kita memahami bahwa Indonesia terbangun murni di era Jokowi. Ya, sejarah akan mencatat melawan lupa kekejaman musuh Jokowi. Masih terekam jelas dalam ingatan saya dan mungkin masih terekam jelas dalam ingatan para pengamat lain atau para penulis lain atau para pendengar yang mengikuti perkembangan sepak terjang politik Jokowi Ahok dari tahun 2012. Meskipun pada tahun 2014 mereka secara resmi harus berpisah dikarenakan harus berbeda kantor. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.